Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfianti, NIM 200466156 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari Sejarah Indonesia Kuno. Soal nomor 1. Analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulang atau Dinasti Isyana. Pada saat itu Mataram mengalami bencana besar akibat letusan gunung berapi. Dugaan ini disebabkan karena banyak candi-candi di Jawa Tengah dari masa Kerajaan Medang yang ditemukan dalam keadaan tertimbun oleh deposit tebal dari tanah vulkanik. Sementara diduga juga Mataram mendapat serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang disebabkan karena saat itu Medang atau Mataram dan Sriwijaya sering terlibat perebutan pengaruh dan kekuasaan. Lembah Sungai Brantas di Jawa Timur dipilih sebagai ibu kota. Soal nomor 2. Setelah mengalami kehancuran, Dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Airlangga berhasil melarikan diri pada Dharmawangsa dan kerajaannya direbut dan dihancurkan musuh. Kemudian Airlangga bisa membangkitkan dinasti Isyana yang mana Airlangga berusaha memulihkan kewibawaan dinasti Isyana dan berhasil menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi vassal pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Kemudian Airlangga berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari dinasti Isyana ke Kuripan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Airlangga melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: memperbaiki pelabuhan Ujung Galung yang letaknya di muara Sungai Brantas, membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir, membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Dinasti Isyana mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran. Soal nomor 3. Analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari 1222 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Hubungannya sebab Kertajaya selaku raja terakhir di Kerajaan Kediri berlaku sombong dan berani melanggar adat, dan pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel dan kerajaan pertama, Kerajaan Singosari, menyerang Kediri dan itulah muncul Kerajaan Singosari. Adapun para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok yang pada saat itu menjadi penguasa di Tumapel, bagian dari Kediri. Ken Arok menyerang dibantu oleh kaum Brahmana dan Kertajaya dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Nah, kemudian Kediri kalah dan itulah terbentuk Kerajaan Singosari dipimpin oleh Ken Arok. Soal nomor 4. Jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Karena adanya saling membunuh dan senjata. Soal nomor 4. Jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Karena adanya saling membunuh dan senjata yang digunakan adalah senjata yang sama, yaitu senjata Empu Gandring yang sebelumnya Ken Arok gunakan untuk membunuh Tunggul Ametung, suami dari Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena ia ingin mendapatkan Ken Dedes. Ia pun mendatangi Empu Gandring dan Ken Arok meminta untuk dibuatkan sebuah senjata. Akhirnya dibuatkanlah Ken Arok senjata. Kemudian terjadilah kutukan yang diberikan Empu Gandring setelah Tunggul Ametung meninggal. Ken Arok menikahi Ken Dedes dan menjadi raja dari Singosari. Namun, anak dari Tunggul Ametung dan Ken
Ken Dedes, yaitu Anusapati, mengetahui bahwa Ken Arok lah yang membunuh ayahnya. Akhirnya Anusapati pun membunuh Ken Arok dengan menggunakan senjata yang sama. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, yaitu senjata Empu Gandring. Anusapati pun menjadi raja dari kerajaan Singosari setelah Ken Arok. Nah, anak dari Ken Arok dan Ken Amu, yaitu Tohjaya, mengetahui bahwa ayahnya yaitu Ken Arok telah dibunuh oleh Anusapati. Tohjaya pun membunuh Anusapati dengan menggunakan senjata yang sama. Begitupun seterusnya. Mereka saling membunuh sampai pada ketujuh turunannya, yaitu sampai pada Raja Kertanegara. Soal nomor 6. Analisislah hasil kebudayaan dan lokal genius zaman Hindu. Soal nomor 4. Jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Karena adanya saling membunuh dan senjata. Soal nomor 4. Jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Karena adanya saling membunuh dan senjata yang digunakan adalah senjata yang sama, yaitu senjata Empu Gandring yang sebelumnya Ken Arok gunakan untuk membunuh Tunggul Ametung, suami dari Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena ia ingin mendapatkan Ken Dedes. Ia pun mendatangi Empu Gandring, dan Ken Arok meminta untuk dibuatkan sebuah senjata. Akhirnya dibuatkanlah Ken Arok senjata. Kemudian terjadilah kutukan yang diberikan Empu Gandring setelah Tunggul Ametung meninggal. Ken Arok menikahi Ken Dedes dan menjadi raja dari Singosari. Namun, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, yaitu Anusapati, mengetahui bahwa Ken Arok lah yang membunuh ayahnya. Akhirnya Anusapati pun membunuh Ken Arok dengan menggunakan senjata yang sama. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, yaitu senjata Empu Gandring. Anusapati pun menjadi raja dari kerajaan Singosari setelah Ken Arok. Nah, anak dari Ken Arok dan Ken Amu, yaitu Tohjaya, mengetahui bahwa ayahnya yaitu Ken Arok telah dibunuh oleh Anusapati. Tohjaya pun membunuh Anusapati dengan menggunakan senjata yang sama. Begitupun seterusnya. Mereka saling membunuh sampai pada ketujuh turunannya, yaitu sampai pada Raja Kertanegara. Soal nomor 6. Analisislah hasil kebudayaan dan lokal genius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan jelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Hasil kebudayaan yang masih ada sampai sekarang pada kerajaan Hindu yaitu yupa berupa prasasti dalam bentuk tugu atau monumen batu yang merupakan peninggalan kerajaan Kutai yang diketahui bercorak Hindu. Kedua, prasasti kebun kopi dan prasasti lainnya peninggalan kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Kemudian Candi Prambanan, Candi Gunung Sari dan Candi Gunung Ungkir adalah peninggalan yang diketahui bercorak Hindu. Pada kerajaan Buddha, yaitu kompleks Candi Muara Tikus, ini adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yang diketahui bercorak Buddha. Kemudian Candi Borobudur diketahui kental dengan corak Buddha terlihat dari stupa dan relief dan patung Buddha yang menghiasi. Candi Brahu dan prasasti Alasan diduga peninggalan kerajaan Brawijaya dan bercorak Buddha. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya candi-candi yang terletak pada kerajaan Hindu-Buddha, karena budaya Hindu atau Buddha merupakan budaya dulu bangsa kita. Nah, agama Hindu-Buddha telah lebih dulu masuk ke bangsa Indonesia. Baiklah, sekian video jawaban ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.